dan memuji Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu yang kami rasakan pada pagi hari ini. Saat pagi hari ini Tuhan izinkan kami belajar dari firman-Mu, buka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Bicaralah kepada kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Selamat pagi. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan. Amsal pasal 6 ayat Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan Amsal pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ditulis di situ ayat 4 sampai dengan 7. Kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau sudah ditemukan, kita baca ayat 4 sampai dengan 8. 1, 3, iya. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangkapan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Saya kasih tema kecil, pergunakanlah waktu yang ada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tanpa kita sadari tahun 2024 sudah 1 bulan kita lewat. 1 bulan. Apalagi kita pemilu, habis itu ada libur, habis itu sebentar lagi puasa, habis itu lebaran. Naik Paskah, udah habis 2024. Artinya waktu berjalan terus menerus. Suka atau tidak suka, Anda mau berbuat atau tidak, waktu jalan terus. Persoalannya adalah bukan berapa lama kita ada di dunia, tapi persoalannya adalah apa yang kita kerjakan di dalam seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu nasihat daripada Raja Salomo ini saya kira berguna untuk kita semua untuk memahami menggunakan waktu yang ada. Saudara-saudara, kalau kita coba perhatikan, waktu dalam bahasa Yunani ada 2, kronos dan kairos. Kronos waktu terus berjalan, tapi kairos itu tidak akan pernah berulang. Itu timingnya. Artinya bagaimana waktu sesuatu yang tidak pernah diulang. Hari ini kita bisa ibadah Permes, tapi waktu seperti ini tidak akan pernah terulang ke depan. Tapi hari Jumat pasti akan ada. Itulah yang disebut dengan kairos. Tapi waktu kairos yang seperti ini tentu tidak akan pernah terulang. Saudara-saudara, manusia memang sering mengabaikan waktu. Kalau kita coba perhatikan di sini bahwa mengabaikan waktu yang ada dengan menunda setiap pekerjaan yang ada. Dengan berkata, masih ada waktu atau masih panjang, besok, lusa dan seterusnya. Apalagi saudara, kalau kita mengontrak atau bayar cicilan, masih panjang. Tiba-tiba sudah ada tagihan. Tiba-tiba sudah ada yang dikatakan datang tuan rumah. Saya dulu pernah ngontrak. Saya bilang bulan depannya, karena tahunan, bulan depan saya bilang. Waktu berjalan terus tiba-tiba udah nongol di depan pintu. Loh, ini udah tanggal berapa? Dia datang seminggu sebelum yang mengingatkan. Berarti 1 minggu yang akan datang. Waktu berjalan terus. Artinya seperti yang saya katakan tadi, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, waktu berjalan terus. Oleh karena itu saudara, di sini dikatakan kita sering kali menunda waktu. Penundaan terhadap waktu adalah sebuah bentuk kesalahan yang ada. Jadi
saudara, kita sulit untuk memperbaiki. Tapi saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini, Raja Salomo ingin memberikan sebuah nasihat kepada kita. Kalau kita coba perhatikan di dalam bagian ini, dengan memberikan sebuah gambaran tentang sebuah pembelajaran yang ada di sekitar kita, yaitu dikatakan di sini semut. Memang diawali, janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Dia bilang, lepaskanlah dirimu seperti kijang pada tangkapan, seperti burung pada waktu pemilihan. Kijang itu berusaha, burung juga berusaha untuk apa? Melepaskan diri. Dia tidak mau dikungkung dengan sebuah ikatan yang seperti itu. Sehingga Raja Salomo memberikan sebuah contoh. Dia katakan, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Saudara-saudara, dikatakan di sini semut termasuk serangga kecil dan banyak jenisnya. Tadi malam saya coba buka-buka di internet, begitu banyak jenisnya semut. Tapi semut yang kecil yang kalau kita lihat sebenarnya nggak berdaya. Anda tinggal ambil telunjuk jari, bisa mati. Tapi Raja Salomo memberikan sebuah himbauan kepada kita untuk belajar kepada semut. Tapi Raja di sini katakan untuk memperhatikan dengan berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut. Saya tidak bermaksud saudara yang mendengarkan hari ini adalah pemalas, tidak. Tapi ketika saya baca ini, saya berpikir, kenapa demikian? Kenapa sampai seorang yang bijaksana, seorang yang kaya raya, dan Alkitab berkata sebelum dan sesudah Salomo tidak ada orang yang melebihi hikmat Salomo. Tentu ada sesuatu yang bermakna dari apa yang mau dia sampaikan, sehingga dia berkata, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Saudara-saudara, pemalas dikatakan orang yang memiliki sifat malas. Seperti apa? Enggan melakukan aktivitas, tidak rajin bekerja, tidak mau melakukan sesuatu. Karena ini adalah hal yang aneh. Karena apa? Manusia disuruh memperhatikan tingkah lakunya semut. Padahal Kejadian pasal 1 dikatakan, kuasai dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas segala-galanya. Artinya manusia diberi mandat dari Tuhan untuk menguasai dan menaklukkan seluruh alam ciptaan yang ada. Tapi Raja Salomo justru dikatakan, perhatikanlah lampunya. Artinya kita disuruh oleh Raja Salomo untuk belajar dari lingkungan, dari alam yang ada, dari seluruh binatang-binatang yang Tuhan ciptakan. Tentu memiliki karakteristik yang luar biasa kalau kita lihat di sini. Karena manusia adalah makhluk yang dikatakan yang paling mulia dari semua ciptaan yang ada. Bayangkan, kita yang paling hebat dari segala macam, tapi Raja Salomo justru mau berkata, perhatikanlah tingkah laku. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama apa sebenarnya yang ada di dalam semut itu. Saudara, ada 4 hal yang kita belajar dari sini. Yang pertama, semut adalah binatang yang selalu menyediakan persediaan, tidak pernah berhenti bekerja. Walaupun dia sudah makan, terus bekerja untuk menyiapkan sesuatu. Saudara-saudara, dia nggak ada berpikir begini, hidup untuk makan. Jadi hidup kalau udah makan dia diem. Kita biasanya kan kalau sudah makan pasti ngantuk, kecenderungan. Habis itu cari posisi. Makanya terjadi apa? Penumpukan lemak, gitu kan? Akhirnya lama-lama gula dan seterusnya. Apalagi jam-jam 10 itu, jam 3 itu jam-jam penggodaan. Tapi saudara, kalau kita lihat di sini, coba perhatikan, saya belum pernah lihat semut itu tidur. Tapi dia terus bekerja. Memang John Stott memberi sebuah pembagian dari segi waktu. 24 jam itu dia bilang 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam
untuk rekreasi dan semua urusan-urusan yang ada. Tapi ada yang meniat kerja, istirahat pun dia buat untuk bekerja. Atau sebaliknya, bekerja pun akhirnya dibuat untuk istirahat. Jadi jangan putar balik. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, dia ada orang yang binatang yang terus bekerja. Walaupun dia sudah makan, sudah kenyang, dia terus bekerja untuk menyiapkan sesuatu ke depan. Yang kedua, semut adalah binatang yang disiplin. Kedisiplinan adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Tanpa kedisiplinan, manusia tidak bisa mencapai hasil yang maksimal. Coba lihat di sini. Saudara-saudara, coba perhatikan di mana-mana. Kalau kita perhatikan lampu merah, sebenarnya itu gambaran ketidakdisiplinan yang ada. Terus ketika antri mau makan, pura-pura dia sakit dan macam-macam. Waktu saya jalan-jalan pergi ke Singapura beberapa bulan yang lalu itu, saya lihat di situ nggak ada yang serobotan di situ di lampu merah itu. Tertibnya luar biasa. Antara mobil yang satu dengan mobil yang lain itu begitu jarang. Kalau di Indonesia, Cilili tadi itu apalagi senggol aja sedikit. Jadi orang Batak bilang siat jari siat botohon. Jadi jari itu kecil, lama-lama pinggangnya itu pun dia masuk. Kecil aja tuh udah nyerocos masuk. Saudara-saudara, kalau kita coba lihat di dalam bagian ini dikatakan bahwa dia adalah binatang yang sangat disiplin. Coba perhatikan, ketika dia berjejer begitu, ada selip-selipan, ikut jalan terus. Jadi dikatakan tanpa kedisiplin manusia tidak bisa mencapai hasil yang maksimal. Coba sederhananya, makan obat. Ada yang umpamanya TBC atau paru-paru disiplin saat 3 bulan, 6 bulan. Kalau dia nggak makan dengan disiplin, hasilnya tidak akan maksimal. Penyakit seperti itu sebenarnya tidak sulit kalau orang disiplin. Kalau orang tidak disiplin. Jadi, saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana belajar kepada semut. Saya di rumah selalu diledek. Kalau dokter bilang habiskan obat itu, walaupun saya sembuh, saya habiskan itu. Terus anak-anak bilang, "Bapak ini makan obat walaupun udah sehat." Loh, kata dokter habiskan, ya saya habiskan lah. Apalagi antibiotiknya kan. Saya tanya dokter, kalau nggak dihabiskan, berikutnya bermasalah. Jadi saudara, hal-hal seperti itu. Terus belakangan ini saya selalu diledek di rumah. Jadi saya setiap malam itu saya lihat di TV dan pengalaman ada tetangga dan segala macam yang sudah usia itu, mereka gunakan dokter laser itu yang di tangan. Akhirnya saya beli. Jadi setiap mau tidur saya pakai itu 1 jam. Kalau saya udah kecapean, saya ketiduran. Nanti udah mati baru saya. Anak-anak bilang, "Apa ini nggak pernah lepas dari situ?" Saya bilang, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau saya yang sakit, paling kalian bilang apa? Kasihan. Yang merasakan itu saya. Jadi saya belajar untuk dalam hal-hal yang kecil seperti itu, belajar apa? Untuk mencoba disiplin. Sehingga saudara-saudara, saya selalu diledek yang hal-hal yang seperti itu kecil, diledek saya di rumah. Makan juga dia bilang, tertib banget. Saya apapun yang terjadi jam 7, jam apa, kecuali puasa, saya makan. Ya, jadi makan saya jam 8, jam 7, jam 12 nanti di rumah saya makan. Tertib banget. Mau apapun yang terjadi itu. Mau keluarga pun mati, ya jam makan saya pergi makan.
pikir saya dia udah mati. Kalau saya terlambat sakit perut, dia rasakan nggak yang saya rasakan? Ya. Mama saya saudara meninggal, mati waktu itu di kampung. Ya jam 8 pagi, jam 7 pagi saya cari makan. Nggak ada, saya pergi ke warung. Jadi hal-hal yang seperti itu yang saya belajar, bagaimana kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang disiplin terhadap diri kita. Yang ketiga, semut adalah binatang yang rajin dan tekun. Orang yang pintar belum tentu rajin, tetapi orang yang rajin otomatis pintar. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Ada orang bodoh, tapi dia rajin terus membaca, lama-lama pintar. Tapi orang yang pintar nggak rajin, nggak selesai proposalnya kan? Nanti gampang itu, tapi nggak dikerjakan. Ada teman saya, Marga Lubis di Jepri, nggak tamat sarjana teologi, tapi jago saudara. IP-nya 3,8, tapi nggak mengerjakan tugas. Setiap kali ditanya, udah selesai, sudah ada bayangan di otak. Dosen bilang, susah saya baca otakmu. Ya kan? Dia nggak tuliskan di dalam apanya, nggak jadi-jadi, skripsinya nggak jadi-jadi, akhirnya DO. Tapi saudara jago banget. Yunani, Ibrani, bahasa Inggris, semua itu jago. Tapi malasnya luar biasa. Orang Ambon bilang pamokol betul-betul, pamalas. Makanya waktu pengutusan saya bilang, ada beberapa saudara kita yang tertunda untuk diutus bukan karena bodoh, tapi karena malas. Gak mengerjakan perbaikan skripsi, gak mengerjakan semuanya. Jadi belajarlah kepada semua, rajin, selalu bekerja. Selalu bekerja. Artinya saudara mau melakukan sesuatu. Abang saya ada, abang dari kakak saya ada di Bariban kalau orang Batak. Saudara, dia kerja di kapal. Setelah pensiun sampai di rumah, itu saudara nggak pernah berhenti kalau nggak tidur. Kadang-kadang dia bongkar semua. Kalau di rumah itu nggak pernah berhenti. Dia istirahatnya berhentinya ketika istirahat. Karena apa? Dia sudah membudayakan diri untuk melakukan sesuatu yang ada. Jadi kenapa Raja Salomo berkata kepada kita untuk belajar kepada semut? Karena apa? Semut itu rajin. Dia selalu bekerja terus. Bekerja. Dia melakukan segala sesuatu dengan baik. Jadi, saudara-saudara, kalau kita lihat di sini dia bekerja itu rajin. Sehingga pada akhirnya kalau itu umpamanya kita belajar dari situ, orang-orang yang rajin itu nggak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah melarat. Saya punya mahasiswa dulu dari Sendia, terus alumni di Ketapang. Saudara, dia bekerja sebagai pendeta dan sekaligus tenaga medis. Tapi jam 4 dia sudah bangun. Dia tinggal di satu komplek itu. Jam 4 dia udah bangun, sudah keliling. Orang Manado itu. Dia udah keliling dari rumah ke rumah untuk mengumpulkan makanan bekas yang ada di setiap rumah. Dia kasih ke baginya. Air dia cuci airnya itu, airnya dia kasih ke tanaman. Semua tanamannya bagus banget. Namanya regen. Saudara, tapi kenapa? Sehingga pelayanan juga bagus di semua aspek kehidupan, sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak. Artinya orang yang rajin itu akan betul-betul menghasilkan sesuatu. Oleh karena itu, maka Raja Salomo berkata kepada kita supaya kita belajar kepada semut. Yang terakhir, semut bisa mengatur dirinya walaupun tidak ada pemimpin. Jadi saudara, bukan bekerja karena ada yang mengatur. Dia bekerja bukan karena ada pemimpinnya, takut.
Saudara, banyak tipikal manusia kalau ada pimpinan di situ sok sibuk banget. Tapi kalau nggak ada pimpinan, udah kacau kemana-mana, merayap kemana-mana. Saudara, semut itu dia bekerja, dia melakukan sesuatu. Kenapa? Dia punya tujuan. Kenapa? Itu menjadi karakter yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi saudara-saudara, semut, makanya Salomo berkata kepada kita, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Ternyata ketika tidak ada pemimpinnya pun dia bekerja. Tidak ada orang tua yang mengawasi, tidak ada orang yang betul-betul mengatur dia lakukan itu. Karena apa? Dia berpikir untuk itulah dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang menjadi implikasinya? Yang pertama, saudara, kalau kita lihat di sini, ketika yang pertama dikatakan mengenal dan menggunakan potensi yang ada sesuai dengan tujuannya Tuhan. Saudara, tadi pagi saya dengar di suara di radio ketika saya ke sini, GN, lupa saya di daftar atau di apa. Dia bilang begini, sebenarnya ketika kita katakan kita tidak mampu, sebenarnya dia bilang baru 40% sebenarnya potensi yang ada pada kita itu yang kita gunakan. 60 lagi itu belum. Maka ada istilah kepepet. Coba, ketika Anda kepepet, otaknya juga lancar kan? Gitu kan? Ketika Anda kepepet, mau lompat lubang pun Anda kuat. Tapi ketika Anda lihat, jauh, nggak berani, takut. Tapi ketika kepepet, potensi yang ada itu sebenarnya keluar. Jadi orang yang takut pun kalau sudah kepepet, dia ketika takut itu baru 40% potensi yang ada pada dirinya. Ketika kepepet, baru keluar lagi. Waktu saya ke Sumba, ada teman saya nginap di satu rumah. Saudara, di belakang Sumba Timur itu kan di belakang rumahnya itu kuburan keluaran bayi. Dan kuburan itu dekat, dibuat itu bagus, dikasih lampu terang. Sehingga kalau orang takut kuburan, dia akan sulit keluar malam-malam. Temanku itu sudah sebenarnya kebelet, mau pipis, tapi dia tidur, nggak berani. Ketika saya keluar jam 2, saya baru buka pintu, cepat-cepat dia datang. Cepat-cepat dia datang. Saya bilang, takut dia. Kau tahu aja katanya. Besoknya saya coba pas, karena 4 hari kamu tidak bisa. Besok saya nggak mau bangun-bangun. Saya tahan kencing saya. Setelah dia pergi, berapa menit kemudian dia udah masuk, saya keluar. Sialan belum tentu. Coba bayang. Ketika kepepet, potensi yang ada itu muncul lagi. Jadi sebenarnya saudara, ketika Anda berkata tidak mampu, tadi di radio katakan baru 40% potensi itu ada yang kita punya. Sebenarnya luar biasa Tuhan kasih. Tapi jangan mau kepepet terus ya. Bikin proposal, SKS, sistem kredit, sikat semalam. Jangan begitu. Belajar seperti semut tadi, walaupun belum mengumpulkan tugas, dia sudah menyiapkan semua. Segala sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru, hasilnya pasti tidak masuk. Jadi, saudara, yang pertama kita lihat di sini, mengenal dan menggunakan potensi yang ada sesuai dengan tujuan. Yang kedua, menggunakan setiap kesempatan yang ada, karena hal itu belum tentu terulang kembali. Saudara, kesempatan itu tidak akan pernah terulang. Waktu kairosnya. Oleh karena itu, tak kala ada kesempatan, gunakan baik-baik.
Masa muda itu nggak akan pernah kembali. Jadi ketika kita muda, potensi yang ada, gunakan itu dengan baik. Saya selalu berkata di rumah ke anak-anak, kita itu harus selalu siap apa? Tiket. Ketika ada kereta datang, kita tinggal masuk. Jangan ketika kereta datang baru kita cari tiket, kita ketinggalan. Jadi saudara-saudara, kalau saya lihat di sini adalah bagaimana kita menggunakan kesempatan yang ada. Kuliah itu sebuah kesempatan, pelayanan sebuah kesempatan, bekerja sebuah kesempatan yang ada. Karena itu apa? Mari kita gunakan itu dengan baik supaya kita betul-betul menghargai anugerah yang Tuhan beri di dalam seluruh kehidupan, sehingga kita tidak menyesal. Kenapa saya tidak duduk begini dan seterusnya? Tapi gunakanlah segala kesempatan. Dan yang terakhir, saudara, tidak ada di sini adalah belajarlah dari lingkungan yang ada. Lingkungan yang ada itu selalu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Orang Batak ada ungkapan begini, mata guru roh kasih sehat. Saya nggak tahu bahasa Indonesia ini. Mata guru roh kasih sehat. Mata itu melihat, tapi hati itu coba merenung. Sebuah peristiwa, semua itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk apa? Menjadi sebuah pembelajaran dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan, kita lihat kecelakaan, tabrakan, itu menolong kita untuk lebih hati-hati. Ketika ada orang yang gagal di depan kita dan kita tahu, itu sebuah pembelajaran supaya apa? Kita untuk tidak mengulang kegagalan yang ada. Orang Sumba bilang begini, kuda itu tidak pernah jatuh di lubang yang sama. Saya tidak tahu apakah benar. Kalau dia sudah berjalan itu katanya, dia jatuh dalam lubang. Berikutnya mau kapanpun dia lewat di situ, enggak akan pernah jatuh di lubang yang sama. Nanti kita tanya orang Sumba. Tapi dengan beberapa orang Sumba yang saya kenal, betul. Saya tahu Ibu Erdi tetangganya orang Sumba ini, istilah itu mungkin sampai ke timur kan? Betul. Ada istilah itu. Kuda itu tidak akan pernah jatuh di lubang yang sama. Kalau manusia menjatuhkan diri kan? Iya. Menjatuhkan diri karena enak. Udah tahu itu dosa karena udah jatuh, besoknya jatuh lagi. Kenapa? Dia bilang nikmat itu dosa. Bayangkan, jauh lebih pintar kuda dari kita. Padahal Tuhan berikan kita hikmat yang luar biasa, melebihi ciptaan. Ya betul Marinus. Kuda itu tidak pasti. Ya, kuda tidak pernah jatuh di lubang. Jadi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita belajar dari sebuah nasihat dari seorang yang bijaksana, yaitu Salomo. Mari kita belajar hal yang berkaitan dengan semut tadi. Siapapun kita, kalau Anda sudah rajin, tingkatkan kerajinan dan terus pelihara. Tapi kalau kita masih masuk dalam kategori yang malas, mari kita belajar seperti mereka, supaya pada akhirnya apa yang Tuhan rindukan dalam seluruh kehidupan kita betul-betul tercapai untuk kemuliaan Tuhan Yesus memberkati. Salam.